Sorry, maybe kamu ada kesibukan selama tadi kamu mention beberapa hal, mungkin gimana kamu caranya eh, menaruh kesibukan itu, kayak memanage your time, your energy, kan kamu juga masih kuliah gitu. Yes, jadi untuk sekarang saya akan masuk ke semester 4. Untuk sekarang mungkin kesibukannya ini yang satu kuliah, lalu ada di organisasi dan juga mungkin kalau misalnya saya berkeinginan untuk join ke kepanitiaan-kepanitiaan. Tapi dari yang pernah saya lalui dari experience saya di 3 semester pertama itu saya selalu menempatkan kuliah yang pertama karena saya bisa mendapat kesempatan untuk belajar-belajar mencari pengalaman karena saya sedang berkuliah. Nah, ketika saya merasa saya sudah optimal untuk studi saya, lalu saya baru mulai fokus ke hal-hal lain seperti uh, cari belajar-belajar skill, soft skill, hard skills, mengikuti kepanitiaan, seperti itu. Oke, baik. Next question. Aku mau tahu dong SWOT analisis kamu. Uh, Maaf Kak Fajar, tadi suaranya nggak kedengar. Aku mau tahu dong SWOT analisis kamu. Oke, untuk SWOT analisis aku yang pertama, apa kelebihan aku yaitu strength aku. Aku merasa aku orangnya mau belajar, aku orangnya nggak pantang menyerah. Kalau misalnya aku gagal, aku bakal coba lagi. Aku nggak suka kayak, waduh, gak bisa nih, coba lagi. Terus aku juga selalu uh, mau belajar hal yang baru. Jadi nggak suka kalau misalnya orang lain bisa nih, kenapa aku nggak bisa? Jadi aku bakal nge-explore hal-hal baru tersebut. Terus kelebihan aku juga, aku orangnya lumayan detail oriented dan karena detail oriented ini aku punya kekurangan-kekurangan aku yaitu karena detail oriented dan perfeksionis itu aku jadi kadang-kadang menunda-nunda atau menunda di mana jadinya kerjanya kadang-kadang keteteran karena ingin membuat sesuatu yang benar-benar perfect. Lalu kekurangannya juga kadang-kadang kalau misalnya aku udah terlalu banyak kerjaan yang benar-benar fake, aku jadi kayak kadang-kadang suka yang menarik diri sebentar dari dari lingkungan aku, kayak aku menghilang sebentar dan itu benar-benar untuk nge-recharge energi aku kembali. Untuk peluang-peluang aku merasa dengan sifat-sifat aku ini aku jadi bisa untuk belajar terus, aku jadi bisa menemukan menemukan peluang, aku jadi suka searching-searching terus kayak apa yang bisa aku lakukan di waktu-waktu kosong aku. Nah, untuk ancaman untuk threats untuk aku mungkin karena itu dia aku detail oriented dan kadang-kadang keteteran. Pernah ada suatu saat aku yang benar-benar keteteran sampai ada satu atau dua kerjaan aku yang jadinya benar-benar kayak kelupaan, dan di situ aku jadinya harus menerima konsekuensi yaitu mungkin kayak menerima teguran dari ketua aku atau sebagainya, seperti itu Kak Fajar. Oke, Jelita. Next question. Kan tadi kan kamu udah mention weakness dan threat kamu. Kira-kira apa yang, gimana cara kamu how to deal with the weakness? Oke, pertama how to deal with weakness aku adalah aku mulai belajar time management dan aku mulai mengurangi kebiasaan menunda-nunda aku. Jadi aku tuh ada sekarang aku lebih sering-sering buat to do list apa aja atau enggak priority list aku deh yang aku harus kerjain pertama apa, kedua apa, dan tiga apa. Dan aku juga kayak cara yang aku lakukan tuh kayak menerapkan ke diri kalau misalnya nggak harus perfect nggak apa-apa, nggak berarti itu jelek eh, tapi jangan apa kita gak ngerjain sama sekali kerjaan itu daripada kita berusaha ngasih yang benar-benar perfect. Oke, seperti itu sih Kak. Oke, next question, Jelita. Uh, which do you think is more important? Oke, bekerja lebih lama atau tapi hasilnya bagus dan yang itu yang kamu mau, atau eh, bekerjanya cepat aja karena kita ngejar deadline kayak gitu. Oke, kalau menurut aku
Aku lebih prefer ke bekerja lebih lama tapi hasilnya lebih bagus dan sesuai yang aku mau. Karena dari pengalaman aku dan aku memahami diri aku, kalau misalnya yang aku kerjakan, aku kumpulkan tidak sesuai dengan apa yang aku mau, itu nggak ngasih satisfaction ke diri aku gitu. Kayak pasti ke depan-depannya bakal muncul-muncul eh, pengesalan-pengesalan gitu kayak oh my god harusnya bisa lebih kayak gini harusnya tadi di awalnya kayak gini seperti itu jadi aku lebih prefer ke kerja lama tapi kerjanya bagus dan sesuai sama apa yang aku mau dan aku harapkan outcome-nya emang sesuai sama apa yang udah aku kasih ke tugas itu. Oke, bagus. Next question. Misalkan kamu diberi tugas, yang tugasnya itu informationnya atau instructionnya itu minim banget jelita. Kira-kira gimana kamu menyelesaikan itu? Eh, Oke, kalau misalnya aku dikasih tugas yang instructional minim, ambil contoh kalau misalnya sebagai social media spesialis di student SEO. Yang pastinya yang pertama, aku nggak bakal takut buat tanya ke manajer aku bakal kayak sit down, kayak ngajak ngobrol, dan tanya-tanya terus kayak sebenarnya dari tugas ini tuh apa yang mau dicapai, achieve-nya apa, goals-nya tuh apa. Nah, tapi kalau misalnya udah dikasih tahu, jadinya di situ aku bisa jadi kayak lebih ngasih pandangan menyeluruh ke tugas aku itu dan aku juga bisa jadi nge-optimize kerjaan aku buat kayak ngiklaninnya, bikin campaign-nya atau marketingin tugas itu. Tapi kalau misalnya emang mungkin ada deadline dan manajer aku ini tidak lagi bersedia untuk bisa ditanya-tanya ini, tanya jawab. Mungkin aku bakal nyari di Google sendiri, aku bakal nge-explore sendiri, nge-research apa maksud tugas ini, contoh-contoh tugas itu. Maksudnya sekarang kan internet udah luas banget. Jadi apapun bisa diketahui dari internet. Jadi aku bisa belajar dari situ. Oke, very good. Next question. Misalkan kamu dikasih responsibility yang bukan job desk kamu atau bukan keahlian kamu, gimana kamu nanggepin itu? Oke, kalau misalnya aku dikasih tanggung jawab yang seharusnya udah bukan di job desk aku dan aku nggak tahu harus ngapain. Pertama, aku bakal tanya dulu sih kenapa job desk ini dikasihkan ke aku. Pasti karena nggak sembarang aja orang ngasih job desk tiba-tiba ke aku gitu kan. Jadi aku bakal tanya kenapa bisa ngasih job desk ini ke aku, kayak kepercayaannya dari mana. Lalu kayak yang tadi aku bilang, sekarang tuh kita bisa belajar dari mana aja, kita bisa cari tahu apa aja di internet dari orang-orang sekitar juga. Jadi kalau dikasih job desk yang nggak sesuai, dan itu nggak memberatkan aku banget, aku bakal nyari di internet cara gimana, nanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman, lalu aku coba sendiri job desk itu, tanggung jawab itu. Oke, baik. Next question. Bakal tentang student Lexio. Jadi pertanyaan selanjutnya bakal tentang student Lexio. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut menurut kamu, eh sorry, kamu tahu nggak student seksi Lexio itu apa? Tahu kebetulan aku tahu student XCO itu dari SMA karena kayak kepo-kepo sama apa aja sih yang orang Korea lakukan terus kayak tanya-tanya ke orang-orang ke kakak aku yang udah berkuliah saat itu aku tahu student XCO enggak terus ya ngejelasin kalau misalnya student XCO itu kayak komunitas atau organisasi buat para eh, mahasiswa-mahasiswa yang emang punya keinginan buat jadi future leader di Indonesia kayak seperti namanya XCO gitu. Terus di student XCO juga bisa kayak belajar langsung dari expert-expertnya yang aku tangkep dan aku lihat selama ini sih ngeliat-ngeliat IG-nya, program-programnya XCO, work ethic-nya student XCO tuh kayak emang bener-bener ngikutin work ethic di dunia kerja dan mempersiapkan kita untuk masuk ke dunia kerja. Oke, tadi kan kamu mention kamu ngeliat di IG program-programnya Student Nexio. Kira-kira apa sih program-program yang ada di Student Nexio ini? Dari yang aku tahu aja yang aku kadang-kadang suka liatin selain di IG-nya aku sempat ngeliat student XCO International Summit yang itu lumayan rame terus ada yang isinya workshop itu sebenarnya terus kadang-kadang student XCO juga kerja sama brand-brand atau perusahaan-perusahaan terus nanti ada company visit buat perusahaan-perusahaan itu terus dari yang aku lihat selama ini itu sih yang
kayak menarik perhatian aku. Oke, oke selanjutnya kira-kira contribution apa atau innovation apa yang bisa kamu kasih ke Student XCO Jakarta? Innovation dan contribution apa? Jadi karena aku mau apply ke bagian social media spesialis, karena dan menurut aku social media spesialis ini tuh jadi kayak representatif sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi dengan aku bekerja menjadi social media spesialis, mungkin aku bisa memasukkan ide-ide kreatif aku, uh, karena aku orangnya suka tren dan untuk nge-reach audience kan kita harus mengikuti tren-tren dan nggak boleh ketinggalan tren. Jadi dengan itu mungkin aku bisa membawa lebih banyak audiens-audiens ke student XCO dan juga bisa kasih benefit-benefit dari benefit-benefit untuk sosial media student XCO. Oke, thank you. Oke, tadi kan di awal kamu sempat mention juga skala prioritas, tapi itu masih kurang lengkap. Jadi sekarang aku minta kamu rank dari empat hal ini, kuliah, friendship, student XCO, dan other organization, diurutin ya, skala prioritasnya. Tadi ada 4, kuliah, friendship, student XCO, and other organization, kayak berarti kayak ada BM, Hima, atau KM atau KSM di kampus. Jadi kalau menurut aku skala prioritas aku pasti satu kuliah. Eh, yang kedua, kalau aku mau taruh yang terakhir itu di friendship, mungkin karena selama aku menjalani hal-hal kayak kuliah dan organisasi-organisasi yang lain, aku tetap bisa memaintain friendship aku gitu. Dan menurut aku student XCO and other organization, student XCO aku bisa taruh di peringkat kedua karena menurut aku lingkupnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih tinggi, emang ada stakeholder-stakeholder yang nggak yang ngasih tanggung jawab ke kita. Dan yang ketiga ada organization. Menurut aku kenapa itu taruh ketiga? Karena lingkupnya di kampus sendiri, aku setiap hari bisa nge-maintain, bisa ngelihat gimana kondisi dan lingkungan ormawa atau organisasi lain. Dan bukan berarti dengan kayak aku taruh 2 sama 3 tuh kayak ada yang kerjanya aku tinggalin, salah satunya enggak. Jadi walaupun skala prioritasnya beda, tapi aku bakal tetap kayak optimize kerjaan aku di dua-duanya dan gak ngelupain tanggung jawab apa yang udah dikasih ke aku. Oke, very good answer, Jelita. Okay, next question will be about social media specialist. A techniques question. Oke, langsung ke lanjut pertanyaan pertama. Um, Misalkan, what if udah hamin seminggu acara dan jumlah registran masih kurang dari KPI, saya 100 orang lebih lagi gitu butuhnya. So, what would you do to make the KPI? Oke, apa yang bakal aku lakukan sebagai social media spesialis ya. Jadi sebagai social media spesialis pastinya kayak we understand the power of social media. Jadi yang pertama aku bakal nyiapin ide-ide konten, konten planning, dan yang harus dikerjain secara cepet sama teman-teman yang lainnya. Jadi di konten itu kita bakal kayak benar-benar berusaha engaging audience, bisa dari mana aja. Audiens tuh bisa datang ngeliat kita dari TikTok, mungkin kita bisa dari X juga, bikin-bikin kayak tweetan-tweetan yang menarik buat komunitas-komunitas tadi tweet gitu, buat Instagram kita bisa ngeboost di ad-nya, di TikTok juga kita bisa ngeboost ad-nya, di LinkedIn kita optimalisasiin lagi postingan tentang event ini. Gitu sih paling kalau apa rencana kalau misalnya emang belum kecapai yang daftarnya dalam seminggu. Mungkin kita juga bisa secara langsung orang sosial media spesialisnya atau minta tolong ke anggota student NCO yang lainnya untuk beneran nge-reach audiensnya atau nge-reach orang yang dikenal secara langsung kayak teman-teman kita beneran kita kayak ajak-ajak langsung gitu sih. Itu kayak kalau the last options. Oke, next question. Let's say kamu lagi mau buat masarin event dan kira-kira langkah-langkah apa
buat nyusun strateginya. Kamu misalkan kamu punya strategi, tolong kasih tahu strategi kamu untuk nyusun sebuah event atau masarin sebuah event kayak gimana dan tolong jelasin dari segala aspeknya. Seperti mungkin pembuatan konten, digital ads dan lain-lain. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau nyiapin sebuah event, menurut aku event keberhasilan atau sukses atau gagalnya sebuah event itu salah satu backbone-nya ada di kerjaan social media spesialisnya atau external affair-nya. Karena social media spesialis pasti yang langsung berhubungan sama calon-calon audiensnya. Jadi apa rencana yang pengen aku lakuin kalau misalnya meramaikan sebuah event. Jadi yang pertama pasti buat campaign. Nah, terus kita juga bisa siapin rencana rencana advertising yang mengikuti tren TikTok, algoritma TikTok karena di TikTok itu audiensnya kan banyak ya. Kalau terus trennya itu bisa bener-bener the newest trend banget dari sound yang bener-bener kayak setiap scroll pasti lewat. Terus bener-bener bikin semenarik mungkin kayak ada contohnya tren TikTok hari ini yang ada gak ada hubungan yang pakai dance gitu, nggak ada hubungannya sama acaranya, tapi kita tinggal tambahin teks acaranya aja, sebenarnya itu juga udah menarik audiens. Kita juga bisa mungkin nyewa-nyewa micro influencer, influencer kecil yang emang fieldnya itu di perkuliahan atau CEO gitu di perusahaan-perusahaan untuk narik audiens yang emang sesuai di situ. Kita bisa nyewa mereka, kita kasih skrip ke mereka ngomongnya gimana. Terus mungkin kalau buat di Instagram, Reels itu kan juga udah banyak yang nonton sekarang. Pasti bikin bikin Reels yang menarik, yang engaging buat audiens dan digital ads IG yang dari story kalau dipencet pasti lewat. Terus kalau misalnya mereka tertarik, kita tuh juga harus bikin konten-konten yang buat audiensnya tuh isi tuh akses ke link pendaftaran atau link acara yang kita buat ini. Jadi, terus kalau misalnya bikin event kayak gini, kita tuh kalau bisa sebisa mungkin uh, urutan kita harus konsisten ngupload kontennya. Jangan gak konsisten kayak satu hari ini terus 2 harinya kosong, biasanya kosong lagi. Menurut aku kalau misalnya buat mempromosikan sebuah konten, kita benar-benar harus tiap hari on aja ngupload konten apapun itu biar lewat mulu di FYP mereka dan mereka kepo kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Aku mau nanya lagi sedikit. Misalkan kamu as a content brief, kamu yang buat content brief kan, kamu social media spesialis. Kira-kira misalkan tiba-tiba banyak divisi-divisi di minggu itu atau di 5 hari itu minta kamu buat content brief kayak bertubi-tubi gitu. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Uh, Pasti kan walaupun banyak banget divisi yang minta, nggak mungkin kerjaan semua konten brief aku yang kerjain. Tapi kalau misalnya emang banyak workloadnya di satu orang, aku bakal, menurut aku selama ini aku bikin konten brief, itu nggak terlalu yang jadi memberatkan dan bikin aku kayak aduh capek banget gitu kan. Walaupun emang sedikit draining. Jadi tetap aja dikerjain terus emang ngelihat dari urgensi kontennya itu loh. Apa yang kan setiap konten tuh pasti punya goals dan apa yang mau di-achieve terus dari engagement rate-nya mau semana-mana. Dari situ sih aku lihat terus aku bakal brainstorming terus pastinya konten-konten apa yang lagi rame di sosial media di bisa di YouTube, Instagram, TikTok semuanya. Terus aku konten briefnya ya udah aku bikin aja satu per satu dan gak mungkin bikin tatanan konten itu jadi berantakan sih. Oke, oke baik. Next bakal ada praktek buat konten brief. Oke, boleh kamu mungkin langsung buat waktunya 20 menit ya, Jelita. Oke, mungkin kamu boleh share screen sekalian. Maaf ya ini maksudnya konten briefnya itu up, boleh nggak tanya kayak konten brief tentang apa dan ngapain dan apa yang mau di goals gitu. Oke, jadi konten brief tentang Student Exio Jakarta dengan kontennya itu 4 slide carousel dan sisanya ide-idenya yang di dalam itu sesuai kamu, dari kamu.
Sebentar, empat slide carousel. Oke, ini aku share screen atau gimana ya? Soalnya di device, oke bisa device gitu Kak. Oh, kamu pakai HP ya ininya? Iya, pakai iPad. Jadi agak Oh, pusing aku kalau misalnya itu aku belum pernah coba di sini. oke, oke, boleh. Nanti ditaruh aja hasilnya di chatbox ya. Oke, dalam 20 menitnya aku kayak kalau kebingungan boleh nanya ke Kak Fajar ya lebih jelasnya lagi tentang konten apa yang harus disiapin. Boleh, boleh, boleh. Nanti misalkan ada yang ini, kamu perlu tanya, tanya aja. Oke, sebentar ya Kak, minta waktunya untuk ngerjain. Oke, oke. Dimulai dari sekarang ya, cerita. Maaf Kak Fajar, mungkin tadi aku bertanya kurang tepat. Jadi kan tadi Kak Fajar bilang bikin brief konten tentang student XCO, 4 slide carousel buat di Instagram kan ya? Iya, betul. Boleh jelasin lagi nggak maksudnya buat 4 konten student XCO ini tuh kayak kita ngepromosin what is student XCO atau ngejelasin apa yang apa ada kayak program-program yang harus dipromosin atau gimana ya Kak? Eh, boleh kayak gitu, dan itu mungkin balik lagi ke kamu maunya kayak gimana. Soalnya aku lepasin, dan kamu misalkan ada kamu mau naruh konten pilar atau tentang target audiensnya bisa kamu taruh juga di situ. Oke, terima kasih ya Fajar. Oke.
thank you. Time is up. Boleh kamu kirim? Aku berarti kasih linknya ke Kak Fajar, boleh? Iya, link kamu ngerjain di mana? Gdocs atau? Aku di Docs. Oke, boleh. Link Gdocsnya ya. Benar kok. Kirim. Sebentar ya, Kak. Pindahin dulu. Oke, udah. Tapi jujur itu aku belum sempat selesai, Kak. Jadi aku baru kayak menentukan apa-apa saja engaging materials. Ini kata-katanya yang bisa bikin audiens tertarik bacanya terus slide-slide terus. Untuk lebih kayak detail kontennya belum sempat aku masukin. Oke. So, itu, sorry, aku lihat dulu ya. Oke, aksesnya sudah bisa kan? Oke. Oke. Oke, jadi belum nyampe. Oke, oke. Thank you. Oke, maybe kita bisa jump to the next question ya. Eh, Jelita, kita lanjut interviewnya. So di sini aku bakal ada trivia question yang dimana ini gak ada salah atau benar ya, Jelita. So aku mau kamu jawab se-flawless mungkin. Oke, ini pure jawaban kamu. So misalkan kamu dikasih gajah dan kamu nggak bisa jual dan dikasih ke orang lain, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin ke gajah tersebut? Kalau misalnya dikasih gajah, disuruh jual, tapi dikasih orang lain gajah, lalu nggak bisa jual, Kak. Apa yang bakal dilakuin? Ya, nggak bisa dijual, nggak bisa dikasih ke orang lain. Nggak bisa dikasih orang lain gajah. Banyak orang suka lihat gajah di kebun binatang. Jadi aku mikirnya aku ngasih atau menyewakan, ada tinggal possible menyewakan gajah itu ke sebuah kebun binatang, kayak try to make profit from that gajah sih, Kak. Kalau sekarang nggak bisa dijual juga kan, berarti kita sewain aja ke kebun binatang buat orang-orang bisa lihat, dapat keuntungan. Oke, very good. Next question. Ini trivia question lagi. Misalkan kamu disuruh jual hot chocolate di desert, gimana? Hot chocolate di dessert di gurun, bisa bisa aja sih. Mungkin eh, aku bakal kasih ke orang aku bakal ngasih tester-tester ke orang-orangnya buat nyoba coklat itu nggak perlu minum, walaupun di gurun nggak minum es juga nggak apa-apa, siapa tahu mereka, terus kalau misalnya mereka tertarik sama hot coklatnya baru aku mulai bisa jualin. Kalau enggak kita pindah lokasi aja lah, Kak, jangan di dessert. Oke, oke, boleh. Oke, next question. Aku mau nanya tentang additional information about kamu. So, pertanyaan pertama, misalkan, kamu mau nggak kalau dipindahin ke divisi yang bukan first choice kamu, bukan second choice kamu, kira-kira kamu willing nggak? Kamu bersedia nggak? Kalau buat di student ex CEO, menurut aku willing, aku mau-mau aja sih, karena menurut aku student ex CEO buat gabung ke sana. Student ex CEO-nya aja tuh udah kayak sebuah kesempatan, dan emang buat mau join apapun divisinya, aku tetap bisa kerja, tetap bisa ngasih ya yang terbaik dari aku, dan aku
tetap bisa ngambil keuntungan dari situ, mencari networking di divisi manapun. Menurut aku itu sih Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tahu deh, kamu ada jam kerja atau kayak atau kamu punya jam pulang gitu nggak sih? Eh, Kalau misalnya jam kerja, mereka kan sosial media spesialis kerjanya selalu di alat elektronik kita. Aku ngeset kalau misalnya buat ngurusin kerjaan itu kayak dari pelan aku sebelumnya, aku cuman dari aku bangun gak langsung kayak dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam itu aku bisa ngurusin kerjaan aku itu jam kerja aku sih. Kalau jam pulang tuh maksudnya gimana ya Kak? Nggak begitu paham. Misalkan ada kita kan ada event gitu ya, terus kayak harus atau kayak ada rapat offline gitu. Kira-kira bakal ada jam pulang batasnya kayak kamu, oh aku jam 7 harus pulang gitu-gitu. Oh, dari sejauh ini aku ngikut apa-apa sih kebetulan aku nggak ada jam pulang yang ada ketat jam segini harus sampai sampai sekarang belum ada sih Kak. Oke. Oke, last question. Kira-kira kamu bersedia nggak? Misalkan diharusin bayar setup cost sebesar 150.000. Sebelumnya tanya lagi nih Kak, 150.000 ini setup cost itu kayak semacam kayak SUP gitu kan ya? Iya, SUC. Kayak gitu. Itu buat kayak per event atau per bulan semacam uang kas atau bagaimana tuh? Oke, jadi ini cuman di awal, pas kamu udah keterima, dan kita minta langsung kamu untuk bayar SUC yang nantinya bakal balik lagi ke kalian di akhir. Oh, kalau misalnya untuk cuman sekali dan sudah bisa dipastikan kalau itu kita bakal dapat benefitnya, aku nggak keberatan sih Kak, sebesar 150.000. Oke, oke, maybe that's all for me. So, kalau kamu ada pertanyaan lagi, boleh ditanyain ya sekarang. Aku cuman mau tanya aja, kalau misalnya aku lanjut lanjut ke posisi selanjutnya kan aku baca ada kayak ada 1 bulan stage apa namanya ya, gak Ah, langsung final announcement. Nah itu maksudnya gimana Kak cara kerjanya dan kita ngapain? Oke, jadi itu namanya state apprentice atau kayak ya dibilang probation atau magang gitu lah. Magang pertama kayak ini percobaan nih kayak sebulan gitu kamu diuji bakal banyak brief atau kayak kerjaan di mana sebulan itu eh, ada bakal ada berapa tim? Ada 6 tim yang diisi oleh dua orang yang nantinya kamu di situ dilihat kinerja kamu dan gimana cara kerja kamu gitu. Sama aku mau tanya lain soal ini kayak nanya ke kakak aja. Dari pengalaman kakak student XCO, workloadnya student XCO tuh bakal seberat, bakal sebesar itu nggak ya kak? Nanya aja. Se- Sejujurnya, aku aku awalnya bukan di Student XCO, tapi aku Student XCO Intersummit. Yang tapi kata partner aku, karena di Students Intersummit itu hektik banget. Nah, Student XCO itu kayak lebih lebih apa ya, lebih nggak hektik 5 kali bahkan. Kayak Oh, kayak flow-nya tuh slow gitu ya. Tapi kalau ada event, ya bakal jor-joran juga. oh seperti itu. Kalau misalnya dari frekuensi ketemu offline student XCO itu bakal sering nggak sih kak? Dan kalau misalnya ketemu offline kayak base-nya itu di mana ya? Oke, buat ketemu offline, biasanya sih gini, buat rapat biasanya kita selalu, gak selalu mungkin kayak online tuh lebih sering eh, frekuensinya buat online, Zoom lewat Zoom gitu-gitu. Tapi biasanya offline itu buat bonding aja sih, sama kayak kalau ada, kan kita kalau ketemu kan nggak mungkin kayak ngerjain tugas gitu juga gitu kan, kayak kita perlu bonding juga sama tim, paling kayak gitu sih buat offline. Oke baik-baik. Kayak itu aja sih kak pertanyaan aku. Oke, that's all. Francisca, thank you for your time. Oke, Thank you kak Fajar. oke, Jelita, thank I will you. leave the meeting room ya kak. Oke, thank you.